A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fajr. Surah ini diturunkan di kota Makkah, Makkiyatun. Jumlah ayatnya ada 30 ayat. Dari asbabun nuzulnya, suatu hari dari Jabir bahwa sahabat Mu'az sholat, datanglah seorang laki-laki yang bermakmum. Nah, tapi Mu'az ini bacaan sholatnya sangat panjang. Akhirnya yang tadi jadi makmum tadi memisahkan diri dari Mu'az. Ketika Mu'az mengucapkan salam selesai sholat, kemudian laki-laki itu ngomong, "Hai Mu'az, kenapa kamu tidak memisahkan diri dari sholat?" Mu'az berkata, "Dia adalah seorang munafik," kata Mu'az. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menanyai kepada laki-laki tadi. Laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah, pada mulanya aku datang dan saat sholat bersama dia, Mu'az. Tapi ketika dia sholat selesai baca Al-Fatihah, bacaan ayatnya panjang. Akhirnya aku salam dan aku sholat sendirian munfarid di pojok masjid itu. Selesai begitu aku beri makan ontaku." Maka Rasulullah SAW menegur sahabat Mu'az. Apa kata Rasulullah? "Apa tak ya Mu'az, aina anta min sadis mawrbil a'lam was-samsi wa du'aha wal fajri wa layli yasha?" Apakah engkau, hai Mu'az, orang yang suka menimbulkan fitnah? Hai Mu'az, kenapa engkau tidak membaca setelah Al-Fatihah sabihis mawrbil a'lam, atau membaca wasyamsi wa duha, atau membaca wal fajri, atau membaca wal laili? Kenapa kau baca ayat yang panjang-panjang? Kalau kita Al-Fajr udah panjang, tapi menurut Rasulullah ini pendek. Jadi sahabat Mu'az ini membacanya surah Al-Baqarah, Al-Nisa. Sedangkan laki-laki tadi itu ada keperluan, dia ingin memberikan makan minum ontaknya. Tuh, ini dasar kenapa turunnya surah Al-Fajr diantaranya itu. Juga ini harus jadi catatan, kalau kita menjadi imam, jangan mentang-mentang banyak hafalan Quran kita baca yang panjang-panjang. Sedangkan jamaah itu bervariasi. Ada yang sudah tua, kalau berdiri geget gitu kan. Ada yang banyak urusan setelah sholat, ada janjian sama orang. Makanya harus paham tentang kondisi jamaah. Kecuali memang dari sejak awal kita tahu bahwa sudah menjelaskan bahwa imam akan membacakan surah yang panjang. Inilah surah Al-Fajr, diantaranya seperti ini, asbabun nuzulnya. Mari kita lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar. Ain fajrul kulayum, jadi setiap hari. Dalam tafsir Jalalain, fajar itu adalah as-subuh, waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Sedangkan menurut Ibnu Ka'ab dan Mas'ud bahwa yang dimaksud Al-Fajr ini adalah waktu subuh hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tapi menurut Ikrimah bahwa Al-Fajr tadi adalah sholat yang dikerjakan di saat waktu fajar, waktu subuh. Ya, jadi artinya adalah Al-Fajr itu waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ini saking pentingnya waktu subuh. Jadi makanya Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma barik lana fi ummati fi bukurnya." Ya Allah, berkahi umatku yang gelap-gelap dia ke masjid berjamaah untuk sholat subuh. Saking pentingnya sholat subuh. Maka dalam hadis, "Man qada
siapa orang sholat subuh secara berjamaah di masjid, itu sama pahalanya seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Jadi semalam suntuk dia sholat sunnah. Masya Allah, itu saking pentingnya sholat subuh. Sholat yang dihadiri oleh malaikat, sholat subuh. Sholat yang dimana seluruh malaikat hadir, malaikat malam, malaikat siang di waktu subuh. Makanya penting waktu subuh. Ya, tanda orang munafik bisa terlihat dari waktu subuh. Kalau orang mukmin subuhnya di masjid, di mushola. Orang munafik sholat subuhnya kesiangan, tidak di masjid, tidak di mushola, di rumah. Gampang tandanya. Kenapa? Gampang, itulah tandanya. Kalau orang sholat subuhnya berjamaah di masjid, otomatis dia akan mudah melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya di masjid atau di mushola, karena kuncinya di subuh. Bahkan dalam sebuah ungkapan ulama, kalau seandainya umat Islam sholat subuh sama jamaahnya dengan sholat Jumat, itulah awal kebangkitan umat Islam. Tetapi kalau sholat subuh umat Islam masih tidak sama dengan sholat Jumat, kita masih mudah mengalahkan umat Islam. Itu kata orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu ketakutan kalau umat Islam sholat subuhnya berjamaah di masjid. Ini yang membangkitkan semangat kita selalu berjamaah di masjid. Apalagi ada subuh berkah, subuh keliling azikros setiap Sabtu, supaya membangkitkan semangat umat sholat subuh. Jadi kunci sukses seseorang itu dilihat di waktu subuh. Kalau subuhnya masih tidur, sholat subuhnya di rumah, sulit mencapai kesuksesan. Bahkan tidak akan sukses dunia dan akhirat. Karena dapat doa malaikat, dapat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya tidak melesat, berkah hidupnya. Wadayani asrul Dzulhijjah menurut tafsir Jalalain, dan demi malam asrin, demi malam-malam asrin 10, maksud 10 ini artinya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari, "Ma min ayyamin a'malis shalih ahabullah fihinna min hadhihi ayyam yakni asra Dzulhijjah." Qalu wa la jihad fi sabilillah, qala la jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali summa lam yarji min dzikri syai'in. Tidak ada satu amalan, hari-hari amalan yang Allah lebih cinta kepadanya selain hari itu, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah, ketika dia keluar di jalan Allah, hartanya, jiwanya, lalu dia pulang kembali ke rumahnya, maka ibadah bulan Dzulhijjah lebih baik. Tapi kalau dia nggak pulang, meninggal dalam keadaan syahid, itu lebih baik. Ini namanya layan asli, ya. Jadi layan asli itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Tetapi ada juga pendapat Ibnu Abbas yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud walayan asli adalah 10 malam pertama bulan Ramadan. Ada yang mengatakan itu, tapi lebih pendapat jumhur ulama yang dimaksud dengan layan asli adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Wasyafi wal watr, demi waktu genap, wal watri, dan demi ganjil. Genap dan ganjil, apa maksudnya? Genap itu adalah 10 bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Ganjil itu adalah 9 bulan Dzulhijjah, itu hari Arafah. Ya, genap itu kurban, ganjil itu Arafah. Keduanya sangat mulia, sehingga Allah bersumpah dengan
dua waktu ini, genap dan ganjil. Jadi genap 10 Zulhijjah, ganjil adalah 9 Zulhijjah. Ya, hari Arafah kita tahu di mana jemaah haji sedang puncaknya wukuf di Arafah. Semalam antum luar biasa sebenarnya, tapi tetap maksain. Jam 1 baru tidur, 1 malam, jam 3 bangun, beratnya luar biasa. 2 jam tidur, tapi alhamdulillah bisa tahajud. Santrinya masih ngorok. Masa kita tidur jam 1, ya, karena alhamdulillah wasyukurillah tadi Hajjah Nurdaila dan Bapak Haji Ai kembali ke rumah dalam keadaan sehat selamat jam 12 malam. Ya, malam kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan meraih haji yang mabrur dan makbul. Amin. Baru semalam pulangnya. Karena kita berjanji sudah bertekad setiap Rabu itu kita tahajud. Alhamdulillah bisa tahajud. Walaupun apa namanya goyang. Ini ya. Tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan menjadi kuat ya. Walaili ijayasa, demi malam apabila berlalulah malam. Apa dimaksud dengan malam ini? Ya, malam yang dimaksud di sini adalah malam di mana jamaah haji setelah wukuf di Arafah sebelum ke Mina melakukan mabit, yaitu tidur di Musdalifah, mengambil batu untuk melempar jumroh di Mina. Jadi malam itu adalah malam di mana jemaah haji sedang menikmati ya keindahan malam di Musdalifah. Bukan nikmat tidur sebenarnya, berdiam, nggak tidur, zikir nggak bisa tidur. Tapi kemarin saya selalu tanya, tidur nggak? Cuma burur aja. Jadi banyak jemaah haji tahun ini tidak di Musdalifah dalam pengertian tidur, tapi tidak ada di bis. Saking penuhnya jemaah murur jadi, tapi memang bermalam ada di bis. Kau boleh turun kalau nggak muat, nggak menampung. Semalam saya tanya, batunya kan udah ada, diminta banyak, dikasih. Kita juga batu banyak. Ya sih kita mau mungkin juga waktu di rumah yang iya dulu masih jarang ya. Kita juga masih menikmati, masih tidur di bawahnya karpet, atasnya mas angin, indah banget itu. Masya Allah, itu bermabit di Musdalifah. Nah ini yang dimaksud ayat keempat ini adalah malam di Musdalifah. Mohon bantuannya, tidak ada imam, tidak ada yang kasih air. Sudah disiap-siap, tidak ada gelas, ada air, terserah mau putih, mau teh, mau kopi saja. Ya. Hal fi dzalika qasabun ijtiz. Apakah yang demikian itu sumpah bagi yang memiliki akal? Ya. Jadi aklun wajib qasim mazufun aidin tadiyya kafar Makkah. Jadi yang dimaksud ayat yang kelima ini, apakah demikian itu adalah sumpah bagi orang yang berakal? Ya, padahal ini kalimat bagi orang-orang kafir yang tidak berakal. Artinya akalnya itu dikalahkan oleh nafsunya. Karena itu bentuk istifham, bentuk pertanyaan kalimat ini tidak bisa dijawab ya, tidak patut jawab. Jawabannya adalah orang yang mempunyai akal dan pikiran. Orang yang punya akal dan pikiran mengenal maksudnya adalah ya sumpah ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu kan sumpah semua. Demi waktu subuh fajar, demi malam 10 awal bulan Hijriah, demi genap, demi ganjil 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, Idul Adha dan
9 Dzulhijjah Arafah, demi malam, yaitu malam di Musdalifah. Ini semua bentuk-bentuk sumpah, ya, dan bersumpah bagi orang yang berakal, ya. Ini jadi artinya adalah akal dinamakan hijr atau pencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan dan ucapan yang tidak layak ketika melaksanakan ibadah di tanggal-tanggal bulan Dzulhijjah itu. Dia itu tidak mungkin mengerjakan berkata dengan ucapan yang tidak bermanfaat. Hal fi zalika qasamul hijr. Apa itu hijr? Hijron mahjur dijelaskan dalam surah Al-Furqan 22. Hijron mahjur, semoga Allah menghindarkan bahaya dari saya. Di artinya adalah sumpah ini menyebutkan waktu-waktu ibadah, dan ibadah itu sendiri seperti haji, sholat Idul Adha, kurban. Jadi amalan-amalan taqarrub ila Allah yang menjadi sarana seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya hal fi zalika qasamul hijr. Kemudian ayat yang ke-6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah bertindak melakukan perbuatan kepada kaum 'Ad? Nah, kita diajak oleh Allah setelah di ayat 1 sampai 5 tentang bulan Dzulhijjah dan keutamaan bulan Dzulhijjah dan rangkaian ibadah haji. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah mengajak kita untuk melihat kisah-kisah umat yang terdahulu, umat yang mendustakan para nabi, umat yang Allah hancurkan, yaitu namanya kaum 'Ad. Siapa ini? Kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ya, kaumnya Nabi Hud, kaum yang membangkang, yang durhaka kepada Allah, mendustakan nabi, mengingkari kitab yang Allah turunkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Siapa dia? 'Ad ini adalah iromajatil imam di ayat yang ke-7, yaitu penduduk Iram, orang Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Apa artinya? Kaum 'Ad ini adalah kaum keturunan 'Ad ibnu Iram, ibnu Aus, ibnu Sam, ibnu Nuh. Kaum yang diutus mereka Nabi Hud alaihissalam. Mereka mendustakan Nabi Hud dan menentang Nabi Hud. Allah selamatkan, ya, Nabi Hud dan umatnya dari kalangan orang-orang kaum 'Ad. Ya, Allah binasakan dengan cara Allah hancurkan dengan angin yang sangat dingin, kuat dinginnya, selama 7 malam 8 hari. Kaum itu mati semuanya di tempat tinggal mereka seperti batang pohon korma yang lapuk. Apakah kamu melihat adanya sisa saja di mereka? Jadi Allah menyebutkan kisah mereka bukan hanya satu tempat, untuk menjadikan pelajaran orang-orang yang menimpa, ya, yang ingkar kepada Allah, yang mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Jadi ini kaum Iram ini, penduduk Iram ini adalah punya bangunan tinggi-tinggi. Apa bangunan tinggi-tinggi ini? Mereka itu membangun rumah dari gunung, dari bukit. Bukitnya digotok-gotok gitu, dipahat, akhirnya jadi bangunan yang kokoh, yang kuat. Ya, itu. Ini kaum 'Ad ini orangnya kuat-kuat, badannya kuat-kuat, besar tubuhnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud mengingatkan kepada kaum 'Ad ini, mereka ini kuat, mampu membuat lubang bangunan di saat waktu itu tidak ada alat canggih sekarang ini, bisa membangun rumah-rumah, gedung-gedung dari gunung. Nah, gunung-gunung dari gunung inilah mereka membangunnya. Ya, mereka kuat-kuat segalanya, tapi Allah hancurkan dengan cara mengirim ajab angin yang sangat dingin. Allati
lam yukhlaq misluha bil bilad, yang belum diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah seperti di negeri-negeri yang lain. Artinya belum ada satu kaum apapun yang diciptakan seperti mereka, karena mereka ini memiliki kekuatan yang dahsyat, keras, perawakan besar-besar. Mujahid mengatakan Irak itu adalah suatu masa di masa dahulu kaum Ad. Irak itu kerajaan kaum Ad. Itu Irak Majadil Iman ya. Nah, dalam tafsir Jalalain juga begitu. Yang Adul Ula, jadi penduduk Ad yang pertama ya, Zil Iman ya. Jadi mereka ini memiliki kekuatan, panjang kakinya, kuat luar biasa. Maka kata mi'atul jirah, 1000 kasta. Oh, tinggi banget ya, besar banget. Oh, tingginya luar biasa, besarnya luar biasa, kuatnya luar biasa, sampai bisa membangun gedung-gedung dari batu-batu, dari gunung-gunung itu. Masya Allah. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud ini juga sama nih, hampir sama dengan kaum Ad ya. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Alladzina jabu sakhra bil wad, kaum Samud ini memotong batu-batu besar untuk menjadikan rumah di luar di lembah Wad, yaitu di sebuah tempat Qura namanya, dekat Madinah Al-Munawwarah. Ini kaum Samud. Kalau tadi kaum Ad sama keduanya, kaum yang besar badannya, yang kuat-kuat, tetapi Allah hancurkan karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Nabi Saleh. Kaum Samud. Jadi dua kaum ini, kabilah ini, kedua ini hebat, kuat, tapi tidak menyembah Allah. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ini yang kaum Ad dan kaum Samud. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Zakar ihram majatil iman, kana rajulun minhum ya'ti ala sakratin fayahmilu ala hayy fayudikuhu. Ada seorang dari mereka, kaum Ad ini, dapat mengangkat sebuah batu yang amat besar seperti bukit, lalu ia memikulnya dan menimpakan kepada suatu penduduk desa, maka binasalah mereka. Jadi kalau mereka kesal tuh, batu dipikul, ditimpakan ke kampung itu semuanya mati. Saking dahsyatnya, saking kuatnya kaum Samud, kaum Ad. Ini kedua-duanya nih, sama-sama besar. Masya Allah, 7 hasta ya. Jadi kaum Samud ini kaum yang luar biasa. Nah, dijelaskan ya, mereka bisa membangun bangunan yang tinggi, tiang-tiang rumah mereka di daerah pedalaman. Oh, Masya Allah. Inilah kaum Ad dan kaum Samud. Wa Fir'aun ajil awtad, yang berikutnya Allah menjelaskan kaum Ad sudah, kaum Samud, sekarang Fir'aun jil awtad, yang memiliki bangunan-bangunan yang kuat-kuat juga. Fir'aun, kita tahu Fir'aun ini adalah raja yang sangat zalim, yang aku Tuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang menarik dalam Al-Quran seringkali diangkat, diulang-ulang kembali tentang Fir'aun. Walaupun di sini tidak serinci di surah-surah yang lain, tetapi Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kaum-kaum yang hebat-hebat ini Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun sama-sama dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kaum Fir'aun ini bisa membangun, yaitu bangunan-bangunan piramid yang sekarang bisa dilihat ya. Sekarang bisa dilihat di Mesir, masih ada peninggalannya Fir'aun ya. Ini Fir'aun ini di dia membangun sebuah
tempat-tempat yang sangat hebat, bentuknya belum pernah sampai hari ini kecuali oleh Fir'aun dan rakyatnya. Kemudian alladzina taghaw fil bilad, mereka ini kaum 'ad, Samud, Fir'aun, taghaw, bakawaran, sewenang-wenang, zalim, fil bilad, dalam sebuah negeri. Semuanya ini orang-orang yang tidak pernah menyembah Allah. Mereka ini semuanya kerjaannya membok, menyembah patung, mendustakan para nabi dan rasul, ya kan, al-qasfu walihi, mereka bahkan membunuh dan selainnya. Itulah kaum 'ad, kaum Samud dan kaum Fir'aun. Ya. Kemudian fa'aksaru fihal fasad, ayat 12. Kebanyakan mereka ini berbuat kerusakan, membuat kerusakan di bumi, ya, dengan cara sombong, angkuh, angkara murka, kerusakan, membunuh, memperkosa, pokoknya semua perbuatan maksiat dilakukan oleh tiga kaum ini, kaum 'ad, kaum Samud dan Fir'aun. Lalu apa yang terjadi? Wasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka menimpakan kepada mereka Tuhan Allah Subhanahu wa taala sawta azab, dengan kebinasaan, siksaan, ya, dengan azab dari langit, ya, yang tidak mungkin mereka mengelak, mereka menghindar, tidak bisa yang menghindar, ya. Inilah yang artinya kita harus ingat bahwa kaum ini akan ada di zaman kita, tapi modelnya beda. Kalau dulu namanya 'ad, dulu namanya Samud, Fir'aun. Kalau sekarang namanya Israel, Amerika, nah itulah sama. Ya begitulah kaum. Nah, dia dulu kekuatannya hebat fisiknya, kalau sekarang kekuatannya senjata, nuklir, ekonomi, nah itu kekuatan mereka, kan? Tapi yang kita nanti akan dihancurkan oleh Allah, kaum-kaum yang seperti itu sama seperti kaumnya 'ad, Samud, Fir'aun dihancurkan, sama itu. Nanti Israel sudah habis, ya, nanti akan habis seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Itu akhir zaman itu, ya. Ya, ketika mau kiamat itu Israel nggak ada lagi, yang ada adalah Palestina. Insyaallah. Dulu awalnya nggak ada, sekarang ada, nanti juga tidak ada lagi, akan hancur sehancur-hancurnya. Sekarang lebih dari separuh, ya, rakyatnya pun sudah mengungsi kemana-mana, sudah ketakutan dengan rudalnya Iran, kan? Ya. Wasawfa alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad labil mirsad, benar-benar maha mengawasi, maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh kaum 'ad, kaum Samud, Fir'aun, semuanya Allah maha tahu. Ya, perbuatan hambanya Allah tahu. Ya, dia taat, dia maksiat, Allah tahu. Apa yang dilakukannya Allah mengetahui. Kemudian baru masuk kepada kita. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah, ini harus jadi pelajaran. Maka adapun orang-orang apabila diuji Allah dengan kesenangan oleh Allah, apa itu? Harta makin kaya, jabatan makin tinggi, terkenal, meningkat, kualitas ilmunya tinggi, kualitas hartanya kaya, kualitas kekuasaannya makin meningkat. Dia mengatakan Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Allah memuliakannya, Allah memberikan nikmat dengan berbagai nikmat dunia. Lalu dia berkata, fayaqulu rabbi akraman.
Dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang diuji dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu, dengan popularitas terkenal, dengan keluarga, dia merasa bahwa Allah telah memuliakannya. Allah telah memuliakannya. Tapi kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqada rizqa wa yaqulu rabbi ahana. Adapun apabila Allah mengujinya dengan kesusahan, faqada, dia menyempitkan rezekinya, rezekinya, dia miskin, dia melarat, dia susah, dia nggak punya jabatan, dia nggak terkenal, dia diasingkan, dihinakan, dia berkata, Robbi ahana, fayaqulu Robbi ahana, Tuhanku telah menghinakanku. Tuh, hati-hati nih. Ini seringkali juga terjadi bagi umat Islam. Dia menyangka kemuliaan, kehinaan itu ada di harta, ada di jabatan, ada di rezeki, ada di popularitas. Jadi orang menyangka, orang itu mulia, kenapa? Dia kaya. Oh, orang itu hina, kenapa? Dia miskin. Itu sering itu kan? Itu ya, salah itu ya. Jadi kemuliaan, kehinaan itu bukan dilihat dari harta, bukan dilihat dari dunia. Itu hanya kulit luarnya. Itu hanya apa ya? Ya fisik, nggak ada apa-apanya. Padahal yang Allah lihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, gelarmu, ilmumu. Yang Allah lihat apa? Hati dan amalmu. Ini kalimat ini banyak sekarang nih. Orang menyangka kalau dia kaya Allah sedang dimuliakan, kalau dia miskin Allah sedang menghinai. Kenapa? Tuh orang tuh hina karena miskin, orang tuh hina karena susah. Ya, itu mulia tuh karena mulia. Dia kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, ya, rumahnya mengkilat bertingkat, ya, kemudian emasnya berkilat, kendaraannya banyak, uangnya berlipat-lipat, bahkan istrinya sampai 4. Itu mulia tuh, katanya mulia. Ini ungkapan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Allah telah memuliakannya. Lihat orang miskin, orang susah, Allah telah menghinakannya. Jadi hati-hati kalimat ini. Mulia hina bukan harta, mulia hina bukan jabatan, mulia hina itu dilihat dari hati dan amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalam Al-Quran ya. Kita ada juga lagi bahas. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatan, tapi orang yang paling bertakwa. Karena sekali-kali tidak, bala tuqimuna yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Ya, tidak memuliakan anak-anak yatim. Apa maksudnya? Dalam surah Al-Maun ini dibahas lengkap. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din, tahu kalian pendusta, pembohong agama, sholatnya bohong, ya, puasanya bohong, ya, hajinya bohong, ya, apalagi baca Qur'annya bohong. Siapa dia? Dia dukun yatim, menghardik anak yatim, tidak membolehkan anak yatim. Sekarang yatim banyak nih di Palestina, Masya Allah. Banyak sekali yatim. Makanya Rasulullah mengatakan, ana wa kafil yatim haqaja fi hatain. Saya bersama orang yang menyayangi anak yatim di surga seperti 2 jari, jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya.
dengan bukan surga, tapi surga yang paling tertinggi, dekat dengan Nabi. Rasulullah tidak menyebut aku dekat dengan surga, dekat denganku orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin zakat, orang yang haji, orang yang puasa, bukan. Tapi orang yang memuliakan anak yatim, kafir yatim. Nah, setelah mendengar hadis ini, sahabat berlomba-lomba. Bagaimana caranya sahabat berlomba? Dia membawa anak yatim ke rumahnya 24 jam setiap hari dia ke saya. Ya, kira-kira bisa apa? Bisa, caranya nikahi mamanya yatim. Itu. Dan iya kan? Jadi anak yatim bersama kita 24 jam kita asuh. Makanya ya Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita menikahi mamanya yatim. Itu kafirul yatim. Iya, kafirul yatim itu ulama menjelaskan tingkatan yang tertinggi yatim bersama kita 24 jam seperti anak kandung kita. Yang kedua, yatim bersama orang tuanya atau di pesantren atau yayasan, tetapi kita memberikan santunan setiap harinya, ya makannya, sekolahnya, pendidikannya dan sebagainya. Yang ketiga, tingkatan yatim yang ketiga ini terendah, yaitu ketika lebaran yatim. Itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi kafir yatim itu begitu tingkatannya ya. Jadi kira-kira sanggup Pak? Ya yang terakhir doang. Itulah yang kita lakukan saat ini, jadi yang terendah ya. Kemudian yang ayat 18. Sekarang udah suruh ya? Belum? Berapa menit lagi? 3 menit lagi ya, tengok ya. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Nganjurin aja enggak, apalagi memberikan makan, nganjurin saja enggak. Inilah, jadi ada orang yang bakhil bin pelit alias kikir, adalah orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin. Sekarang alhamdulillah ya, dilihat dari medsos sekarang tuh banyak kelihatan ada orang-orang yang dermawan memberikan makan gratis. Sampai ini nggak berjalan ya. Nah, pakai uang siapa itu? Uang rakyat juga. Lebih baik pendidikan gratis daripada makan gratis. Nggak jalan kan? Duitnya nggak ada. Duit dari mana? Utang udah bercibun. Ya, makan gratis. Nah, menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin, apalagi kondisi sekarang yang susahnya luar biasa ya. Nah, ini ayat 17-18 ini ya sama dengan surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yatul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau di surah Al-Maun wa la yahuddu, kalau di sini wa la ta'aduna, sama kan? Sama saja. Yaitu apa sih disebut miskin? Dia punya pekerjaan tapi gajinya, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itulah miskin namanya. Ya. Nah, inilah ayat menjelaskan kepada kita tentang pentingnya memberikan makan, menyayangi anak yatim dan memberikan makan kepada orang miskin. Insyaallah lanjutkan minggu depan ya, ayat 19 sampai ayat 30 minggu depan, karena waktu sudah masuk waktu syuruk isra. Wallahu a'lam bishawab. Besok